Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu ada Elvani, kemudian ada Yusrin Gandini Sugiharto, kemudian ada Siti Lulus Aridatul Falah, setelah itu ada Hanika Rizky Ramadhani, kemudian ada Muhammad Imran Septiani akan mempresentasikan terkait review praktikum kimia organik lanjut yang berjudul sintesis dibenzal aseton. Kemudian ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama yaitu untuk mempelajari kondensasi aldol campuran aldehida dan keton dan pemurnian senyawa organik padat. Kemudian yang kedua yaitu untuk dapat mengidentifikasi senyawa organik menggunakan uji titik leleh dan uji kromatografi lapis tipis atau KLT. Lanjut untuk riset teori. Dibenzal aseton merupakan komponen umum produk tabir surya karena dibenzal aseton mampu menyerap radiasi ultraviolet dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dibenzal aseton dapat disiapkan dari reaksi antara benzaldehida dan aseton melalui kondensasi aldol. Reaksi kondensasi melibatkan penggabungan dua molekul yang diiringi pelepasan molekul kecil yang stabil seperti air atau alkohol. Nah, gambar berikut merupakan salah satu reaksi kondensasi untuk menghasilkan dibenzal aseton. Reaksi aldol dapat digunakan untuk menggabungkan aldehida dan keton yang bervariasi. Kondensasi aldol campuran aldehida yang tidak mempunyai atom hidrogen alfa dengan keton dikenal sebagai reaksi Claisen-Schmidt. Kondensasi aldol melibatkan pembentukan sebuah enolat melalui pelepasan proton asam dari karbon alfa-dehida atau keton yang diikuti oleh adisi nukleofilik enolat pada atom karbon karbonil aldehida atau keton yang lain. Reaksi ini biasanya terkatalisis basa dan melibatkan 3 tahap. Yang pertama, pembentukan enolat terkatalisis basa. Yang kedua, serangan nukleofilik anion ini pada atom karbon karbonil, dan yang ketiga, protonasi anion menghasilkan produk aldol awal, senyawa beta hidroksikarbonil. Dehidrasi terkatalisis hidroksida pada produk aldol awal yang diikuti eliminasi menghasilkan keton alfa beta tak jenuh yang lebih stabil. Kondensasi aldol mudah dibuat melalui pembentukan anion enolat dari satu senyawa karbonil yang diadisikan kepada karbonil-karbonil lain. Contohnya adalah reaksi antara asetaldehida dan benzaldehida. Dengan adanya basa, hanya satu macam enolat yang terbentuk, yaitu benzaldehida tidak memiliki hidrogen alfa. Jika enolat dari asetaldehida beradisi pada gugus karbonil benzaldehida, terbentuk kondensasi aldol campuran. Secara umum, berlangsungnya reaksi konversi aseton adalah melalui mekanisme reaksi kondensasi aldol. Mekanisme reaksi tersebut merupakan gabungan antara langkah reaksi asam basa dari Bronsted dan Lewis step. Reaksi aldol bermula dari pemisahan proton berposisi alfa membentuk enolat yang beresonansi. Anion ini sangat reaktif sebagai nukleofil yang mampu menyerang gugus karbonil yang miskin elektron dari molekul aseton, itu dari Lewis step, dan membentuk produk antara yakni alkoksida. Selanjutnya, reprotonasi membentuk produk aldol yakni diaseton alkohol. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, corong gelas, alat uji titik leleh, dan plat KLT. Sedangkan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu benzaldehida, aseton, etanol, larutan natrium hidroksida atau NaOH 10%, aquades, N-heksana, dan etil asetat. Kemudian cara kerja pada percobaan sintesis dibenzil aseton. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama yaitu membuat campuran basa etanolik
dengan memasukkan 15 ml etanol ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 20 ml NaOH 10% lalu didinginkan. Yang kedua, dimasukkan 2 ml benzaldehida dan 15 tetes aseton ke dalam tabung reaksi, lalu dibiarkan campuran pada suhu ruang selama 5 menit. Yang ketiga, dituang campuran ini ke dalam campuran basa etanolik yang telah disiapkan dan diaduk selama 30 menit. Yang keempat, dimasukkan campuran reaksi ke dalam Erlenmeyer lalu dimasukkan ke dalam penangas es. Setelah itu disaring endapan yang terbentuk, dicuci dengan aquades, dikeringkan, ditimbang dan dilakukan uji titik leleh. Setelah melakukan uji titik leleh, kemudian direkristalisasi endapan menggunakan etanol 95% atau etil asetat. Baru kemudian dilakukan uji KLT terhadap produk dan benzaldehida menggunakan pelarut N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Yang terakhir, dimasukkan sisa kristal ke dalam botol vial kecil, ditutup, diberi label dan diserahkan ke asisten. Setelah melakukan langkah kerja percobaan, didapatkan beberapa hasil pengamatan. Yang pertama, pencampuran 15 ml etanol dan 20 ml NaOH 10% dalam Erlenmeyer, kemudian didinginkan, didapatkan hasil larutan bening. Kemudian yang kedua, penambahan 2 ml benzaldehida dan 15 tetes aseton ke dalam Erlenmeyer yang diaduk selama 30 menit, didapatkan hasil larutan berwarna kuning dan lama-kelamaan berubah warna menjadi kuning pekat atau orange. Kemudian yang ketiga, setelah campuran didinginkan, lalu disaring endapan yang terbentuk dan dikeringkan dalam oven, didapatkan hasil terbentuk endapan berwarna kuning. Kemudian yang keempat, setelah endapan direkristalisasi menggunakan etanol 95%, didapatkan hasil yaitu endapan berwarna kuning. Dan yang terakhir, setelah dikeringkan dalam oven, endapan kemudian berwarna kuning. Kemudian lanjut pada analisis data. Diketahui masing-masing dari volume, massa jenis, kemudian mR dari benzaldehida, aseton maupun dibenzyl aseton. Kemudian diketahui juga masa percobaan. Dari hasil tersebut dapat dicari massa aseton dengan rumus volume aseton dikali massa jenis aseton, didapatkan hasil 0,59 gram. Kemudian mencari mol aseton dengan rumus massa aseton per mR aseton, didapat 0,01 mol. Kemudian mencari massa benzaldehida dengan rumus volume benzaldehida dikalikan massa jenis benzaldehida, didapatkan hasil 2,08 gram. Kemudian mencari mol benzaldehida, yaitu dengan rumus massa benzaldehida per mR benzaldehida, didapatkan hasil 0,02 mol. Untuk massa dibenzyl aseton sendiri menggunakan rumus mol dibenzyl aseton, kemudian dikalikan mR dibenzyl aseton, didapatkan hasil 2,343 gram. Rendemen pada percobaan kali ini yaitu sebesar 14,08%. Didapat dari rumus massa percobaan dibagi massa teoritis dikali 100%. Untuk perhitungan RF sendiri, masing-masing dari RF dibenzyl aseton dan
Rf produk didapatkan hasil 0,875 dan 0,9375. Penjelasan selanjutnya yaitu pada pembahasan. Dibenzel aseton dapat dibuat melalui reaksi kondensasi dari aseton dan 2 ekuivalen benzaldehida. Gugus karbonil dari benzaldehida lebih reaktif dari gugus karbonil aseton sehingga dapat bereaksi dengan cepat dengan anion aseton menghasilkan beta hidroksiketon. Pada tahap mekanisme ini digunakan pencampuran bertahap, fungsinya untuk pembentukan intermediat benzel aseton dan warna larutannya berwarna kuning. Dalam reaksi ini, natrium hidroksida berperan sebagai katalis, sedangkan etanol sebagai pelarut yang menguraikan aseton dan benzaldehid sehingga dapat bereaksi satu dengan yang lain pada 2-3 menit akan terbentuk endapan. Pada keadaan tersebut, anion beradisi pada karbon-karbonil dari molekul aldehida lain dan membentuk sebagian kecil enolat. Setelah 15 menit, campuran benzaldehid aseton ditambahkan. Tujuannya sebagai pembentuk produk dibenzel aseton, kemudian dilanjutkan pengocokan yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi pada larutan. Mekanisme reaksi pembentukan dibenzel aseton mengikuti kondensasi aldol silang, yaitu kondensasi antara aldehid atau keton dengan karbonil dari aldehid atau keton yang lain, benzaldehid yang tidak memiliki H-alfa sehingga tidak dapat terbentuk ion enolat. Aseton memiliki H-alfa yang mana ion OH- akan menyerang atom C dengan H-alfa untuk membentuk ion enolat. Kemudian atom C ini akan melepas suatu atom H dan terbentuk ion enolat yang reaktif dan bertindak sebagai nukleofil atau atom C karbanion. Kemudian karbonion akan menyerang C karbonil dari benzaldehid yang bermuatan parsial positif dan elektron pada ikatan rangkap beresonansi ke atom O. Membentuk ion alkoksida akan mengambil sebuah proton dari dalam air menghasilkan produk aldol. Karena dimetil keton ini memiliki 2 hidrogen alfa, maka reaksi ini akan tetap berlangsung dengan penambahan benzaldehid sehingga akan dihasilkan senyawa di benzel aseton. Selanjutnya dilakukan penyaringan campuran menggunakan penyaring Behner yang bertujuan untuk memisahkan endapan dari filtratnya di mana warna endapannya ini berwarna kuning. Selanjutnya dicuci dengan air dingin untuk mengeliminasi alkali. Setelah itu dikeringkan padatan pada suhu hingga diperoleh berat konstan, yaitu beratnya 11,472 gram. Selanjutnya diukur titik leleh dari kristal tersebut menggunakan alat melting point dan diperoleh titik lelehnya sebesar 105 derajat Celcius sampai 107 derajat Celcius. Kemudian direkristalisasi padatan dengan etanol 90% yang bertujuan untuk memperoleh zat murni atau kristal yang lebih murni. Pada percobaan ini digunakan etanol untuk merekristalisasi karena sifat etanol yang semipolar dan mudah menguap. Maka berat kristal yang diperoleh pada percobaan yaitu 2,08 gram. Setelah itu diukur titik leleh dari kristal sehingga diperoleh suhu 111 derajat Celcius sampai 114 derajat Celcius. Dengan diketahui berat dibenzel aseton tersebut, maka rendemen dibenzel aseton dapat ditentukan yaitu sebesar 14,08%. Reaksi total pembentukan dibenzel aseton dari benzaldehida dan aseton dengan kondensasi aldol adalah sebagai berikut. 2 benzaldehida ditambah dengan aseton serta ditambah dengan katalis basa NaOH pada suhu 20 sampai 25 derajat akan menghasilkan dibenzel aseton dan 2H2O. Berikut mekanisme reaksi pembentukan dibenzel aseton. Pada tahap pertama yaitu pembentukan karbanion, di mana ion OH- akan menyerang salah satu atom hidrogen alfa dari aseton sehingga membentuk ion enolat yang merupakan suatu karbanion. Pada tahap yang kedua, ion enolat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan benzaldehida dengan cara mengadisi pada atom C karbonil sehingga membentuk suatu ion alkoksida. Pada tahap yang ketiga, ion alkoksida yang terbentuk
akan terprotonasi oleh H2O dan membentuk hidroksiketon yang netral. Pada tahap yang keempat, atom H pada hidroksiketon akan terprotonasi oleh ion OH- membentuk hidroksienolat. Dengan adanya resonansi, senyawa hidroksienolat akan melepaskan ion OH- dan membentuk benzal aseton. Karena aseton memiliki 2 hidrogen alfa, maka reaksi ini akan tetap berlangsung dengan penambahan benzaldehida sehingga akan dihasilkan senyawa dibenzal aseton. Berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa satu reaksi kondensasi aldol merupakan reaksi antara suatu aldehid dengan suatu keton yang dikatalis oleh basa. Pada percobaan ini digunakan benzaldehida sebagai senyawa aldehid dan aseton sebagai senyawa keton serta katalis basa NaOH. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh massa di benzal aseton sebesar 0,33 gram dan rendemennya sebesar 14,08%. 2. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai atau cocok. Yang ketiga, hasil uji kromatografi lapis tipis atau KLT yang diperoleh RF di benzal aseton sebesar 0,875 dan RF produk sebesar 0,9375. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sintesis dibenzal aseton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.